hari Minggu lebih baik. Senang sekali bisa berjumpa lagi di ibadah minggu ini. Dan minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara di mana saja berada untuk mengalami kuasa Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kirinya dan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari siapkan hatimu hari ini. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa pujian kita, membawa ucapan syukur kita. All glory hanya bagi nama Tuhan. Amin. Glory, glory, hallelujah.
pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang layak disembah. Kami bersiap hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kasih kemuliaan yang terbaik buat kita. Amin.
Tibalah saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita membuka Alkitab kita membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Saya sangat menghidupi firman ini ketika saya masih bekerja dulu. Saya selalu mengingat firman ini bahwa ketika saya menerima gaji, saya selalu mengembalikan perpuluhan atau 10% dari penghasilan saya kepada Tuhan. Selalu saya melakukan dengan setia, sehingga berkat-berkat Tuhan itu mengalir. Dan kesaksian saya adalah pada saat ketika saya gak punya pekerjaan atau apapun, tetapi keuangan itu selalu datang dalam hidup saya. Saya percaya ketika apa yang saya tabur saat itu, ketika saya bekerja, berkat dari timur, barat, selatan akan mengalir dalam kehidupan saya. Amin. Dan saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mau memberi persembahan atau mengembalikan perpuluhan, mari kita memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati. Amin. Mari kita mengangkat persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami membawa persembahan kami. Ada Tuhan melihat setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap pribadi mengembalikan persepuluhan atau persembahan, memberi persembahan dengan penuh sukacita Tuhan. Karena mereka memberi kepada Allah yang luar biasa, Allah yang terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Jika kami memberi persembahan kami tahu bahwa itu adalah karakter-karakter Allah yang ada dalam diri kami. Karena Allah terlebih dulu memberikan kepada kami, dan kami juga harus memberi buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka yang kuliah Tuhan, berkati yang bekerja Tuhan, berkati pekerjaan mereka, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mau memberi persembahan. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu membela kita. Bahkan 1000 tangan manusia membawa kita jatuh, tapi dengan satu tangan Tuhan mampu menaikkan kita. Dan bersama-sama kita bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, semua anugerah-Mu, buat semua perlindungan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan.
dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan Haleluya, Shalom, selamat pagi Jemaat Destiny yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Pastor Shelly mengucapkan Shalom, dan saya percaya minggu ini minggu di mana Tuhan akan mengerjakan hal yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, aku melepaskan berkat bagi setiap jemaat-Mu yang hadir di ibadah kami. Pada hari Minggu ini kami rindu roh Tuhan ada di atas setiap kami. Maka setiap firman yang kami dengarkan boleh kami alami dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Pagi hari ini kami mengizinkan roh Tuhan berbicara sepenuhnya di hati setiap kami. Kami rindu kami tidak hanya mendengar firman, kami rindu kami menjadi pelaku daripada firman itu. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus,
bahwa setiap kami untuk konsentrasi mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Shalom, selamat pagi Jemaat Destiny yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam bulan ini tema kita adalah berkomitmen di musim yang sukar, amin ya. Saya tahu bahwa musim pandemi memang disebut musim yang sukar, di mana keadaan mungkin ekonomi yang dari gaji saudara mungkin yang 100% gaji saudara dipotong menjadi 50%. Mungkin saudara yang tadinya banyak bonus, banyak tipping karena bekerja di hotel, sekarang mungkin berkurang karena situasi pandemi. Kita percaya bahwa keadaan sukar apapun tidak menghalangi kita untuk tetap berkomitmen kepada Allah, amin ya. Nah, dalam tema kita bulan ini berkomitmen di musim yang sukar, saya percaya kita semua menghadapi tes. Jadi yang namanya berkomitmen di musim yang sukar dan sulit, tentu saja tidak bisa dihindari yang namanya ujian dan tes. Kalau Anda hidup di dalam era ini, Anda nggak mungkin menghindari diri dari yang namanya tes dan ujian. Apa saja dalam hidup ini, kalau Anda ingin naik ke level selanjutnya, Anda mesti meyakini bahwa jika tidak ada ujian dan tes, Anda tidak bisa naik ke step yang lain. Nah, di dalam tema kita dalam bulan ini, melalui musim yang sukar dengan berkomitmen, ini adalah satu bagian rema yang kami dapatkan bersama-sama untuk kami berdoa. Kami rindu supaya jemaat di Destiny tetap berkomitmen walaupun mungkin gajinya mengalami penurunan, mungkin income yang mengalami penurunan membuat situasi menjadi loyo, mungkin keadaan Bali yang begitu sepi, mungkin saudara yang tadinya semuanya baik-baik saja di musim pandemi ini mengalami kekurangan. Saya percaya di musim apapun kita melewati ujian dan cobaan dengan sukacita. Amin. Saya percaya minggu lalu khotbah Pastor Ongki sudah menolong saudara untuk tetap memiliki sikap yang benar walaupun situasinya sulit. Pagi hari ini saya mau berkhotbah dari Yakobus, surat Yakobus. Kita akan baca dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Sebenarnya saya mau membaca sampai ke ayat yang 18, tapi saya membaca saja dari ayat 2 sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di dalam komitmen tentu saja kita menyadari komitmen itu bicara mengenai ada janji, ada covenant, ada relationship dengan Allah. Itu sebabnya sama seperti komitmen suami dan istri. Nah, yang baru-baru menikah, saudara di pemberkatan pernikahan, saudara membaca janji di depan hamba Tuhan. Ya, di depan hamba Allah yang wakilnya Allah, Anda membuat janji satu dengan yang lain, suami kepada istri, istri kepada suami. Nah, itu yang disebut komitmen. Komitmen yang dilakukan dan dibuat di hadapan pemimpin itu adalah komitmen kepada Allah. Nah, kalau kita berbicara dengan mengenai komitmen itu bicara mengenai komitmen seumur hidup. Sama seperti suami istri membuat komitmen.
Komitmennya adalah saya akan bersedia menjagamu walaupun kamu sakit, mungkin kamu kekurangan. Membuat komitmen antara satu dengan yang lain. Nah, komitmen bicara mengenai kerinduan kita untuk tetap bersekutu dengan Allah. Nah, saya tidak tahu dengan situasi saudara hari ini, apa masa sukar yang Anda lewati. Tetapi di dalam surat Yakobus ditegaskan sekali lagi untuk kita berbahagia di dalam keadaan apapun. Nah, kalau saudara melihat di ayat yang kedua, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yang namanya komitmen pasti ada ujiannya, amen ya. Nggak mungkin komitmen itu tidak ada ujiannya. Jadi pagi hari ini kita mau mendorong diri kita untuk bagaimana supaya kita tetap ada dalam komitmen walaupun di musim yang sukar. Yang pertama adalah mari kita bertahan dalam pencobaan. Kalau Anda melewati pencobaan, katakan, yes God, aku harus berbahagia. Karena kalau saudara melihat di ayat yang kedua ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Pas saya merenungkan bagian ini, saya mendapatkan rema bahwa ternyata kalau Anda lagi jatuh ke dalam berbagai pencobaan, Yakobus menasihati kita untuk tetap berbahagia. Nah, ini yang kadang sulit di dalam situasi yang sukar. Komitmen itu menjadi goyah pada waktu kesulitan keuangan, pada waktu mungkin Anda lagi berdoa, doanya belum dijawab Allah. Mungkin pada waktu Anda meminta pasangan berubah, pasangan mungkin gak berubah. Atau mungkin waktu saudara meminta murid-murid berubah, murid tidak berubah. Pagi hari ini kami mau mendorong setiap jemaat untuk menyadari arti komitmen tersebut. Saya mau kasih tahu saudara, apakah kalau saudara menikah dan mengikat janji kepada pasanganmu, jika tahu pasanganmu mungkin tidak memenuhi kemauanmu lalu kamu meninggalkannya begitu saja? Tentu saja itu bukan komitmen. Komitmen bicara mengenai ada covenant, relationship satu dengan yang lain. Pasangan suami dan istri membuat komitmen satu dengan yang lain, berarti kita sedang memberi komitmen kita kepada Allah juga yang kita percayai. Nah, di musim yang sulit ini penting untuk kita menyadari untuk tetap berbahagia dan bertahan di masa pencobaan. Jika pencobaan datang di dalam hidupmu, jika ada sisi gelap yang datang dalam hidupmu, Tuhan hanya rindu supaya kita bisa mengontrolnya. Kita bisa tenang, amin ya. Kita bisa bertahan dan berbahagia, kata Yakobus ya. Yakobus menasihati 12 suku di perantauan dan dia mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya tidak tahu pencobaanmu apa hari ini. Mungkin karena gaji berkurang, pencobaan bisa datang untuk menjual karakter lalu demi sesuatu. Itu namanya ujian dan tes. Nah, pagi hari ini kalau saudara menghadapi tes, ujiannya adalah pencobaan di dalam hidupmu. Yakobus menasihati kita semua untuk apa? Berbahagia. Karena kenapa? Ujian itu menghasilkan ketekunan. Jadi, kadang kita selalu tidak suka dengan ujian dan tes. Padahal ujian dan tes itu maksudnya adalah supaya menghasilkan ketekunan kita kepada Allah. Tidak mungkin Anda membuat komitmen lalu tidak ada tesnya. Amen. Yang namanya komitmen yang kita buat kepada Allah pasti melalui cobaan dan ujian. Makanya Yakobus mengatakan, berbahagialah. Maksudnya jangan sedih. Kalau Anda ada dalam musim yang sulit hari ini, ada dalam tes, mungkin kekurangan, tesnya mungkin tes kesabaran, mungkin tesnya adalah udah berdoa bertahun-tahun tidak dijawab doanya. Saya memiliki pengalaman kesaksian daripada murid-murid saya yang berdoa sekian lama untuk menikah. Akhirnya setelah 14 tahun dulu baru menikah. Saya pikir itu ujian ketekunan tadi. Mungkin banyak pencobaan dan godaan, betul? Yang namanya komitmen untuk mengikat janji kita kepada seseorang pasti ada ujiannya, ada tesnya. Jika Anda ingin
melihat hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Kalau ujian datang, kalau pencobaan datang, Anda mesti pastikan Anda berbahagia. Amen. Lihat kanan dan kiri, katakan, kalau ujian pencobaan itu datang, kita harus berbahagia. Kita nggak perlu sedih. Kita nggak perlu kecewa dengan keadaan. Saya sudah bikin komitmen kepada Allah kok. Tidak seperti yang saya harapkan. Saya sudah setia melayani di Komsel. Mungkin saya sudah berkorban. Saya sudah setia dengan 1/10 kok masih ada kesulitan. Kadang kita ingin sesuatu yang baik saja dari Allah, tapi kita tidak mau sesuatu yang buruk. Itu namanya nggak adil, nggak fair, betul nggak? Jika Anda membuat komitmen kepada Tuhan, bukan berarti Anda akan kesulitan, nggak ada. Bukan Anda bebas dari yang namanya situasi yang runyam, mungkin keadaan yang tidak baik. Allah nggak janji itu. Allah berjanji jika Anda melewati berbagai pencobaan, mari kita memutuskan berbahagia. Setting pikiranmu, ubah hatimu, karena dari sanalah kita akan melihat dari tes menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada hasilnya, naik ke level selanjutnya. Jadi memang kehidupan berkomitmen ini pasti harus melewati tes dan ujian. Sama halnya berumah tangga, Anda membuat komitmen satu dengan yang lain. Apakah waktu tahu kalau suaminya suka ngorok lalu Anda tinggalkan begitu saja dan melupakan komitmennya? Tidak, bukan? Waktu kita membuat komitmen kepada Allah sama juga seperti itu. Apakah musim yang sulit, musim yang tidak baik hari ini lalu kita meninggalkan Allah, menjual karakter kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara? Bukan. Tentu saja ada tes dan ujian. Sama seperti halnya rumah tangga. Mungkin pasangan satu dengan yang lain tidak sempurna. Apakah kita langsung mengatakan ini, gue tinggalin aja, tidak seperti ekspektasiku. Kamu tidak seperti waktu masih pacaran, gue mau tinggalin aja dia. Gak seperti omongannya di umbar-umbar itu, bun. Komitmen tidak bicara seperti itu. Yang namanya komitmen, apapun kekurangan pasanganmu, orang-orang yang ada di sekitarmu yang engkau layani, tidak membatalkan komitmen Anda kepada Allah. Apapun pencobaanmu hari ini, saya mau ganti, tetaplah berbahagia dan tersenyum. Kalau ada pencobaan, bilang sama pencobaan, terima kasih, aku mau belajar dari ini. Ubah hatinya. Masalah tidak akan pernah berubah kalau hatimu tidak mau engkau ubah. Respon dalam engkau menghadapi masalah itu penting. Jadi bukan masalahnya berubah, tetapi respon akan membuat Anda mengalami mujizat. Contoh kalau Anda lagi kekurangan, Anda marah si A si B, tidak mendatangkan sehasta dalam hidupmu. Anda mungkin mulai menyalahkan pemimpin, gara-gara pemimpin saya nih disuruh berkorban, disuruh begini, begitu, habis jadinya uang saya. Anda nggak bisa menyalahkan situasi itu. Karena waktu Anda berkomitmen, menyampaikan komitmen bicara mengenai kita sedang memberi all of my life to God. Semua hidup kita bagi Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini bukan milik kita lagi. Komitmen yang kita berikan kepada Tuhan tidak ada pengaruhnya dengan situasimu hari ini harusnya. Amen. Bagaimana supaya saudara tetap bertahan di dalam situasi dan musim yang sulit ini, tetap dalam komitmen? Yang pertama tadi kita udah bahas, berbahagia dan bertahan dalam pencobaan. Yang kedua, hiduplah dalam iman. Amen. Kalau kita membaca di ayat yang ke-6 dengan jelas, Yakobus memaparkan ini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Amen. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi di dalam situasi yang sulit ini, bagaimana caranya kita berkomitmen kepada Allah? Tetap beriman. Saya mendorong setiap jemaat Tuhan, para murid-murid yang sudah melayani setia selama ini, kesetiaanmu itu tetap dilakukan apapun keadaan dan posisimu hari ini. Jangan karena situasi yang buruk lalu mengurangi kadar komitmen kita kepada Tuhan. Tetaplah hidup dalam iman, tetap menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita, tetap belajar untuk bangkit walaupun hari ini terasa sulit. Amen.
tetaplah meminta kepada Allah yang sumber segala sesuatu. Jelas banget ayat 6 mengatakan, hendaklah memintanya dengan iman. Imanmu menyelamatkanmu. Bicara mengenai iman, berarti komitmen itu ada hubungannya dengan terus-menerus melakukan firman Allah. Untuk tetap mempercayai Tuhan, perlu komitmen. Amen. Jadi, bagaimana supaya Anda bertahan, tetap berkomitmen kepada Allah di musim yang sukar ini? Tetaplah mengimani hal-hal yang baik. Walaupun hari ini mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun belum melihatnya menjadi kenyataan, saya mendorong saudara tetap mengimaninya. Amen. Tetap memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Itu Yakobus mengatakan seperti itu. Kalau Anda meminta dengan iman, jangan bimbang. Karena keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan tidak cocok dengan iman. Kalau Anda memilih hidup dalam iman, jangan ada keraguan, jangan ada kekhawatiran, jangan ada kebimbangan. 100% trust God. Mempercayai Allah yang akan melakukannya. Itu sebabnya tadi, bagaimana merubah situasi ini? Kita nggak bisa rubah situasi ini. Ada banyak orang berkoar-koar di Facebook, marah-marah dengan pemerintah, marah dengan keadaan pandemi ini, marah dengan virusnya bahkan. Virus kok dimarahin? Kita tidak bisa menyalahkan keadaan hari ini. Yang kita bisa lakukan adalah tetap hidup dalam iman. Amen. Meminta sesuatu dengan iman kepada Allah. Namanya aja mengimani, berarti jangan mengkonsumsi keraguan. Kalau ada keraguan, imanmu tidak jalan. Saya mau pastikan Anda yang hidup di musim-musim ini, tanpa iman kita tidak bisa melihat apapun. Kalau mungkin saudara pekerjaan sudah tidak ada, segala sesuatu yang mungkin Anda banggakan hari ini sudah pergi. Apa yang mau diandalkan kalau tidak hidup dalam iman? Hanya iman yang bisa menyelamatkan saudara untuk ada dalam komitmen kepada Allah. Tanpa iman kamu tidak bisa melihat apapun. Bahkan kita tidak bisa mengubah keadaan kita hari ini. Situasi dan kondisi hari ini, kesulitan pandemi kita hari ini, hanya bisa kita lewati dengan iman. Jadi kalau Anda hari ini banyak sekali list doa, lewati dengan iman, doakan dengan iman, speak blessing in your life. Jangan menggerutu, jangan marah-marah, jangan Anda komplain dengan situasi hari ini. Anda marah-marah di Facebook, Anda maki-maki pemerintah, tidak mendorong dan tidak membuka jalan bagimu. Hari ini yang bisa kita lakukan adalah supaya tetap berkomitmen di musim yang sukar. Mari kita tetap hidup dalam iman. Tetap fokus kepada Tuhan. Melihat kepada Allah. Fokus on God. Jangan fokus sama situasi hari ini. Jangan fokus sama, sadis ya. Kalau baca berita itu Anda bisa stres. Karena satu hari aja banyak yang mati karena virus. Hari ini mari kita tidak fokus sama situasi dan keadaan kita. Fokuslah untuk ada dalam iman kita kepada Allah. Jika Anda membutuhkan sesuatu, fokuslah mengimani dan berdoa. Karena doa orang benar pasti dijawab oleh Allah. Itu sebabnya Yakobus menegaskan kepada kita. Jangan bimbang, karena orang bimbang tidak mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Jadi komitmen itu juga bicara mengenai tidak mendua. Tidak selingkuh kalau dalam pernikahan. Komitmen kepada pasangan, tidak berselingkuh. Jadi kalau Anda berkomitmen kepada Tuhan, melayani Dia, memberi hidupnya bagi Dia, memberikan hartanya bagi Dia. Kalau ada badai yang datang, ada angin yang menerpa hidupmu hari ini, tetap menerapkan hidup di dalam iman. Amen. Karena apa saja yang Anda minta di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan menjawabnya. Tuhan senang dengan orang yang berkomitmen, yang gak goyah, dia mencari pribadi yang seperti itu. Ada banyak orang zaman ini hanya disogok dengan 1 kilo beras saja bisa meninggalkan kepercayaannya. Karena gak ada iman tadi. Imannya ditinggalkan, dibayar dengan 1 kilo beras. Atau dibayar dengan pencurian mungkin. Kita tidak bisa menjual komitmen kita. Tidak bisa selingkuh dengan Allah yang lain. Karena kita sudah memberi diri kita 100% kepada Tuhan. Apakah kalau pasangan Anda mungkin tidak mensetrika bajumu Anda tinggalkan? Bukan.
Waktu kita memberi komitmen kepada Allah itu sama juga dengan orang yang mengikatkan komitmennya kepada pasangannya. Apapun situasi dan keadaan, tetap dalam komitmen. Sukar dan sulit, ada apapun tidak ada uangmu hari ini, tetap berkomitmen. Kalau mau bilang jalan kaki pelayanan, bah, saya udah biasa. Bensinnya habis di jalan, bah, udah biasa. Karena Yakobus mengatakan kalau Anda jatuh di dalam berbagai pencobaan, berbahagia saja. Jangan menggerutu, karena Anda menggerutu, Anda tidak mengundang berkat datang. Yang ada adalah kutuk datang dalam hidup saudara. Jadi hari ini kalau saudara sudah mengikat komitmenmu kepada Tuhan, jangan menjualnya demi makan minummu, demi harta, demi memiliki sesuatu yang sifatnya sementara. We cannot sell our faith to God. Kita mesti menaruh komitmen. Tambah sakit, tambah sulit, harusnya tambah berkomitmen kepada Tuhan. Amen. Apapun situasinya, karena ujian itu sifatnya sementara. Amen. Kasih tahu kanan dan kiri, bilang itu ujian sementara saja. Ngapain harus depresi? Ngapain harus sampai menjual komitmennya kepada Allah? Wah, kalau tidak semua baik-baik, saya tidak mau pelayanan. Emangnya pelayanan itu menjanjikan apa buat saudara? Komitmenmu kepada Allah yang menjanjikan kehidupanmu lebih baik. Jika Anda tidak berkomitmen kepada Allah, sia-sia semua yang kita lakukan. Saya mau pastikan setiap jemaat di Destiny, jika Anda membangun komitmen kepada Tuhan, kepada pemimpin, tetap setia di sana. Apapun keadaanmu hari ini, jangan membiarkan situasi dan keadaan yang menentukan komitmen Anda kepada Allah. Tetapi bangunlah komitmen walaupun ada ujian, walaupun situasi sulit. Haleluya. Tetap mengimani, tetap mengucapkan, aku mau mengatakan ini Tuhan akan disediakan bagi Allah. Tuhan akan membukakan jalannya. Amen. Mengubah semua yang kita ucapkan itu juga penting di dalam musim sukar seperti ini. Kalau musim sudah sulit kita tetap memperkatakan kesulitan, maka kesulitan juga akan terus datang dalam hidup saudara. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan hari ini, lalu saudara ngomel-ngomel sama bosnya. Sialan bosnya, nggak milih saya, milih yang lain. Hei, tidak mengubah keadaanmu hari ini. Yang mengubah keadaanmu adalah jika engkau tetap mengimaninya. Bersama Allah, pasti hal-hal yang dahsyat terjadi. Amen. Mintalah dalam iman. Apa sih yang engkau minta? Ucapkanlah di dalam doamu. Makanya, rajinlah berdoa. Rajinlah membaca firman Allah. Ada di dalam lingkungan orang-orang yang menguatkan saudara. Jangan lari. Minggu lalu Pastor Ongki sudah menegaskan, kalau ada dalam kesulitan, jangan lari dari panggilan, jangan lari dari komitmen. Karena tidak bisa menolong saudara. Sama dengan orang yang bersuami istri. Kalau ada dalam keadaan banyak uang baru abang disayang, tidak ada duit abang ditendang. Kan itu istilah, betul nggak? Kita tidak bisa melecehkan diri kita, betapa piciknya kita. Kalau kita melewati kesulitan, harusnya kita mengatakan kepada situasi, hei situasi yang sulit, apapun itu, aku tidak akan mengubah iman dan panggilanku kepada Allah. Aku tetap setia melayani. Itu baru keren. Itu baru seorang yang berkomitmen di musim yang sulit. Tepuk bahu kanan dan kiri, tetanggamu bilang, tetap berkomitmen apapun keadaannya. Karena jangan komitmen itu dibangun di atas dasar sesuatu. Kalau baik saja aku berkomitmen. Kalau ini ada jalan saya berkomitmen. Itu namanya komitmen Anda picik. Komitmen yang benar adalah dibangun di atas dasar ujian, pencobaan, situasi yang sulit. Anda tetap berkomitmen kepada Allah. Karena Allah layak dipercayai. He is God. Dia mengerti siapa saudara. Dia mengenal siapa Anda. Jangan komitmenmu gara-gara sesuap nasi. Anda berkomitmen kepada Allah. Berikan dirimu 100% kepada Tuhan. Bukan karena harta, bukan karena sesuatu yang Anda ingin dapatkan, tetapi karena memang Anda mencintai Allah. Berkomitmen kepada Allah. Tidak bisa ditawar-tawar gara-gara kesulitan saudara hari ini. Yang ketiga, bagaimana berkomitmen di musim yang sukar. Saya rindu supaya saudara bisa melihat kebenaran ini. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, di ayat yang ke-16 dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat.
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Allah ingin supaya Anda naik level sampai di bagian tersebut. Tidak sesat, tidak disesatkan oleh janji-janji palsu. Kalau Anda hari ini sulit lalu Anda ingin menerima yang mudah-mudah dengan menjual iman saudara, saya pikir Anda sesat. Kalau hari ini Anda sedang mau melayani kalau pemimpinnya mendorong, dimengerti, dipahami, dipuji, dikasih sesuatu, baru mau setia kepada Allah, Anda sesat. Jangan sesat, Rasul Yakobus mengatakan itu kepada kita. Jangan sesat. Sesuatu yang dari atas, yang baik itu pasti datang. Amen. Kalau pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Kalau engkau mengikuti setiap firman-Nya Allah, mengikuti track, kalau ada komitmen, janji ditepati, jangan suka umbar janji. Janji setia kepada Allah, janji berkomitmen melayani Allah, janji untuk faithful di gereja, setia di sana karena Allah mencari orang yang berkomitmen. Yang baik itu datang dari atas, datang dari Tuhan yang sempurna, karena Allah ingin supaya saudara menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. How great is our God. Allah tidak bisa dibohongi dalam hal ini. Kalau hari ini komitmenmu hanya gara-gara sesuatu yang kecil, mungkin masalah-masalah sepele, Anda meninggalkan komitmen Anda. Saya hanya mau tertawa saja. Komitmen model apa itu? Kalau Anda mengikat janji kepada pasangan, lalu gara-gara dia kentut tiap malam di kamarmu, lalu Anda meninggalkan dia, itu alasan yang sepele. Mungkin alasannya gara-gara dia nggak rapi, atau dia nggak pernah cuci baju saudara. Saya pikir itu alasan yang sepele. Layanilah Allah, berilah komitmen terbaik. Jangan sesat dan jangan mendua hati, karena Tuhan mencari orang yang senang berkomitmen. Amen. Di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Kalau Anda berkomitmen kepada Allah, jangan mendua, jangan selingkuh, cari Tuhan yang lain. Kan hanya ada 2 kerajaan di dunia ini. Kalau Anda tidak mengikut Tuhan, Anda sedang mengikut iblis. Jadi jangan saudara bilang ada di tengah-tengah bunda. Saya memilih di tengah, nggak memilih panas, nggak memilih dingin. Anda tidak memilih, Anda juga ada di dalam kegelapan. Mari kita memilih ada di dalam kerajaan Allah. Tidak mendua. Karena orang yang mendua akan tidak tenang. Anda mau bahagia, amen? Mari kita memilih berkomitmen kepada Tuhan. Haleluya, surrender to God. Tetap membawa hidup saudara di dalam iman. Tidak sesat, pemahaman-pemahaman yang salah tidak Anda bawa dalam hidup saudara. Lalu saudara mengatakan, ya kalau dikasih begini baru saya mau pelayanan. Bukan, pelayanan yang Anda bangun itu karena Anda melayani Tuhan. Anda ingin memberikan 100% hidupmu kepada Allah. Tanpa emeng-emeng, tanpa janji-janji palsu. Karena Allah sudah menjanjikan barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan melihat hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amen. Pagi hari ini saya mau mendorong setiap saudara untuk ada dalam komitmen bersama dengan Tuhan. Amen. Pastikan bahwa saudara hari ini sedang memilih untuk tetap berkomitmen kepada Tuhan. Apapun situasi dan keadaannya, apapun godaannya. Apakah godaan itu datang hari ini dalam hidupmu? Saya tidak tahu. Tapi jika godaan datang, pencobaan datang, hendaklah kita bertahan di dalam pencobaan. Kuat dan tidak jatuh, amen ya. Amen, tetap bertahan, tetap berbahagia. Saya mau berdoa buat setiap saudara pagi hari ini. Kau yang mungkin pagi hari ini ada dalam situasi yang tidak baik. Mungkin keadaan ekonomi saudara morat-marit. Mungkin engkau mengalami penindasan, mengalami keadaan sakit penyakit. Mungkin kehidupan yang engkau harap-harapkan itu tidak menjadi kenyataan.
Pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan, aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Kami rindu di musim yang sukar ini. Kami tetap bertahan di dalam segala pencobaan dan ujian. Dan kami berhasil untuk melewatinya. Kalau ada di antara jemaat-Mu pagi hari ini yang mungkin ada dalam ujian, tes, mungkin kehidupan mereka tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka dilanda oleh kesakitan, mungkin dilanda oleh kekurangan, mungkin orang-orang di sekitar mereka tidak mendukung mereka. Tuhan, aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Kalau itu kebutuhan-Mu pagi hari ini, mari angkat tangan di tempat duduk-Mu dan izinkan Tuhan melepaskan sukacita di atas engkau, memberi kebahagiaan. Kalau engkau mungkin jatuh di berbagai pencobaan pagi hari ini, putuskan untuk tetap berbahagia. Putuskan untuk tetap ada dalam komitmen itu. Komitmen untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberi kehidupanmu 100% bagi Allah. Oh Tuhan, aku berdoa pada pagi ini, melepaskan impartasi iman di atas setiap jemaat-Mu. Kalau mereka mengalami situasi yang sulit pagi hari ini, aku berdoa biarlah iman di atas mereka ya bertumbuh dengan luar biasa. Aku melepaskan iman untuk bertumbuh di hati setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Kalau situasi yang sulit itu melanda mereka, ada pencobaan, ujian, persoalan, aku berdoa saat ini, biarlah mereka menang di atas setiap ujian dan persoalan. Mereka tidak terkontaminasi oleh persoalan, keadaan, situasi pandemi ini tidak merubah iman mereka kepada Allah. Aku melepaskan iman dan pengharapan di dalam Kristus mengalir di atas setiap jemaat-Mu yang hari ini letih lesu, tidak ada gairah untuk mereka menerapkan firman Allah. Aku melepaskan iman pagi hari ini. Biarlah setiap jemaat-Mu, setiap murid-murid kami yang menyaksikan live streaming ini, kalau mereka ada dalam situasi terpuruk, aku melepaskan iman untuk mereka percaya di dalam Tuhan. Apa saja yang kami minta, Allah pasti menjawabnya. Kalau mereka meminta kesembuhan, Tuhan, aku melepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau ada kekurangan, aku melepaskan penyediaan Tuhan tanpa batas, mengalir dan terbuka di dalam hidup-Mu dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka mengalami hati yang terluka, Tuhan sembuhkan oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Hati yang terluka, hati yang kecewa pun sanggup Engkau sembuhkan Tuhan. Kami rindu di musim yang sulit ini, kami tetap berkomitmen kepada Allah. Kami tetap mengimani hal-hal yang luar biasa. Kami tidak mendua hati. Kami tidak menjual iman kami karena hal-hal duniawi sifatnya. Karena makan minum, karena keadaan harta duniawi. Kami rindu supaya kami tidak mendua hati. Kami terus memandang kepada Allah. Fokus kepada Tuhan yang segala sesuatu Allah dapat lakukan. Pada hari ini aku berdoa melepaskan iman di atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa Allah kami ada di sini. Allah ada di atas setiap hati jemaat-Mu. Tuhan beracara di dalam hati mereka. Kalau ada kesedihan, ada duka cita hari ini, hiburkan setiap jemaat-Mu. Aku melepaskan kesukaan daripada Tuhan mengalir di atas setiap jemaat-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu bahwa hidup di musim-musim ini kami perlu untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Biarlah iman setiap jemaat-Mu, setiap murid-murid kami, keluarga demi keluarga, mereka boleh bertumbuh, boleh saling membuktikan bahwa komitmen mereka tidak karena sesuatu yang mereka dapatkan, tetapi karena mereka benar-benar mengasihi Allah. Mereka berkomitmen satu dengan yang lain, berkomitmen bertumbuh di dalam gereja, berkomitmen kepada pemimpin, berkomitmen kepada pasangan satu dengan yang lain. Tuhan, kami melepaskan blessing di atas setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan live streaming kami hari ini. Kami berdoa, biarlah komitmen mereka juga satu dengan yang lain, tidak goyah walaupun badai melanda hidup mereka, walaupun kesulitan, walaupun hal yang didoakan mungkin belum menjadi kenyataan. Aku melepaskan komitmen ini ada terus di atas setiap pasangan-pasangan Kristen. Terima kasih Bapa di surga. Kami menutup ibadah kami pagi hari ini. Berkat Tuhan mengalir di atas setiap jemaat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Allah penyedia kami, Allah kami yang kami percaya akan melakukan hal-hal yang luar biasa
bagi setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat waktu ini. Kami rindu Allah beracara di atas setiap jemaat-Mu, dan Engkau membangkitkan gairah kami untuk tetap berkomitmen di musim yang sulit. Di musim yang sukar ini kami mau tetap berkomitmen dan memberi hidup kami bagi Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau beracara di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan menutup ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amen and amen. Shalom jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang sudah berkontribusi pada pelayanan di Gereja Destiny dengan mengembalikan persepuluhan dan persembahan syukur. Kami percaya jika Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dan terobosan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mengikuti ibadah online di Destiny Bali, dan sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tetap menjadi berkat di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Wow, halo Destiny, selamat pagi. Destiny News bersama kami, saya Caroline, saya Agnes. Tema kita di bulan ini adalah tetap berkomitmen di tengah masa sukar. Kami mengucapkan selamat datang September. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru tergabung di ibadah kita di Destiny. Terus terhubung dalam kebersamaan kita di live group. Setiap jemaat yang belum bergabung di kelompok sel, yuk bergabung. Dalam kelompok sel kita akan berkumpul bersama. Berikut kami lampirkan nama kelompok sel beserta nomor pemimpin sel. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani, segera menghubungi nomor pemimpin tersebut. Mengajak jemaat untuk menjadi bagian di dalam menabur di musim yang sulit, supaya genaplah arti kebersamaan kita dengan tema Better Together, bersama lebih baik daripada sendirian. Mari kita bergandengan tangan melalui musim yang sulit di masa pandemi ini bersama dengan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih pada jemaat yang sudah berkontribusi menabur di musim yang sulit. Tuhan akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat double portion untuk saudara. Destiny juga mengajak setiap jemaat untuk berpartisipasi di event apresiasi kita di bulan September.
kegiatan Destiny sepekan. Hubungi sekretariat gereja bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling dan layanan kelas pramuka. Bulan bahagia, bulan berkat, yang mana pada bulan ini Destiny memberkati kedua pasangan yang sudah dinantikan di Destiny. Selamat kepada kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di bulan September ini. Selamat menempuh hidup baru bagi kedua pasangan tersebut. Demikian, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Langgeng dan diberkati Tuhan ya. Sekian Destiny News. Saya Caroline. Saya Agnes. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. God bless you.